Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview pembaruan perangkat lunak Realme 6 yang terbaru dari ekor B49 ke ekor B53. Ya seperti biasa, ketika suatu smartphone diupdate pembaruan perangkat lunaknya ya atau softwarenya, berarti masih diperhatikan oleh developmentnya, yaitu pihak Realme itu sendiri, sehingga kita bisa merasakan fitur terbaru ya tanpa membeli HP terbaru pula. Kita langsung ke reviewnya ya, dimulai dari pertama itu kita mulai dari ukurannya teman-teman. Ukuran dari update B53 ini sekitar 258 MB ya. Kalian bisa menggunakan jaringan WiFi atau bisa menggunakan jaringan data seluler ya, jaringan telepon. Kalau saya kemarin menggunakan WiFi dan alhamdulillah lancar. Apabila yang menggunakan data ada masalah, nah coba kalian aktifkan VPN, kemudian download dengan mengaktifkan VPN tersebut. Karena dulu saya di ekor B45 sempat ada kendala atau masalah di downloadnya, nggak maju gitu ketika mendownload tanpa mengaktifkan si VPN-nya. Jadi dicoba aktifkan VPN-nya baru download atau unduh. Nah, ketika dilihat dari ukurannya ya, di sini 200 MB-an, kalau yang ekor B49 kemarin 300 MB-an. Jadi lebih kecil yang ini, yang B53 perihal ukuran update-nya. Kemudian ketika ada yang bertanya, Bang, kalau semisalnya kita download dari websitenya, bagaimana ukurannya, akankah 258 MB? Ya ukurannya akan lebih gede teman-teman, karena di website itu semua updatean-updateannya itu ada dari mulai updatean pertama sampai updatean terakhir, sehingga ukurannya juga ya lebih gede, sekitar 3 GB-an lah. Kemudian yang akan kita tinjau selanjutnya adalah di konsumsi baterai atau daya tahan baterainya. Kemarin di ekor B49 itu saya sudah menyimpan datanya. Ketika baterai 100% ke 90% ya teman-teman, menghabiskan waktunya itu sekitar 1 jam 7 menit, atau kalau diubah ke menit itu 67 menit. Jadi sekitar 1 jam lebih ya. Nah, kalau di ekor B53 apakah lebih baik atau lebih buruk ya, kita lihat aja. Ini yang terjadi di handphone saya ya. Bila saja ada perbedaan di handphone kalian, berarti ya konsumsi daya baterainya berbeda dengan saya. Kalau saya dari 100 ke 90 itu ya hanya sosmed-sosmed ringan, Instagram, TikTok, kemudian YouTube juga tidak, sembari main game dari 100 ke 90. Itu sekitar 1 jam 20 menit. Kalau di ekor B53 sekitar 80 menitan berarti ya. Kalau dibagi 10%, karena dari 100 ke 90 itu kan 10%-nya, 80 dibagi 10 itu jadi 1%-nya itu menghabiskan 8 menit teman-teman. Apakah ini buruk atau tidak? Ya coba kalian tarik kesimpulan saja. Kalau menurut saya ini lebih baik kalau dibandingkan dengan ekor B49 yang kemarin, berdasarkan data yang kita kumpulkan. Nah, saya coba bermain game dari 88% ke 52% ya. Itu berarti dari 88 ke 52% itu sekitar habisnya 36%. Menghabiskan 172 menit teman-teman, atau 3 jam kurang 8 menit ya kalau dikejamkan. Kalau dibagi dengan 36%, jadi ketika bermain game ya, saya bermain game Mobile Legends intens sekali dari 88% ke 52%. Ya, saya terus bermain Mobile Legends. 1%-nya itu habis 4 menit 77. Kalau dibulatkan 1%-nya itu 5 menitan kalau bermain game. Kalau sosmed biasa ya, kalau YouTubean biasa itu 1 menitnya bisa sampai 8, 1%-nya itu bisa sampai 8 menit seperti itu. Apakah ini lebih baik atau lebih buruk dari yang kemarin? Ya kalau menurut saya biasa-biasa aja ya, sama seperti yang kemarin. Kemudian dari 30% ke 20% ya, saya kembali lagi mengecek dengan menonton YouTube dan TikTokan serta Instagram dan lain sebagainya.
Sehingga dari 30 ke 20% ini menghabiskan sekitar 81 menitan. Ya kalau dibagi dengan 10 menit ya sekitar 1% itu habis 8 menit. Jadi kita tarik kesimpulan aja ya teman-teman. Dari ketika misalnya hanya sosmedan biasa, terus hanya YouTuber kayak gitu, 1% itu kita dapat menghabiskan 8 menit. Ya kalau dikalkulasi dari 100 ke 0 berarti sekitar 800 menit. 800 menit itu screen on time-nya sekitar 14 jaman lah, 14 jam ya. Menurut kalian 14 jam ini HP kita digunakan secara intens ya, sosmedan, kemudian YouTube seperti itu. Apakah worth it atau enggak? Kalau menurut saya worth it. Kalau digunakan secara intens ya, YouTube, kemudian TikTok dan lain sebagainya. Kalau semisalnya hanya WhatsApp biasa, ya 22 jam juga masih bisa sih ini HP Realme. Kemudian ini nih ya, kemarin ada yang mengeluhkan perihal pengecasannya. Kalau di HP saya ya, Realme 6 saya, pengecasannya masih normal, masih biasa, dan 1 menit itu terisi 2%. Ya, berarti dari 1 ke 50% itu sekitar 20 menitan lah. 25 menitan paling lama. Kalau dari 50 ke 100 lumayan agak sedikit lama. Kalau dikalkulasi dari 0 ke 100 ya, itu membutuhkan waktu 1 jam lebih. Masih biasa, nggak ada penurunan performa dalam pengecasannya. Kemudian kita tinjau dari segi main gamenya. Ternyata ketika kita lihat di Realme Community ya teman-teman, ya kita ketikkan B53 nih di sini. Tidak ada hasil kok, gak ada hasil. Oh, pakai ekor ya. B53. Nah, di sini ya. Di sini tuh, kalau misalnya kita hanya tipis-tipis dalam menggunakan sosial medianya ya bisa bertahan sekitar 22 jam. Kemudian di sini ada juga yang menyebutkan bahwasanya di sini nih. Jadi 1 hari setelah update B53 itu, kalau di patch B49 ya setiap main Genshin pasti tiba-tiba freeze dan akhirnya power close. Untuk B53 untuk 1 hari setelah update belum terjadi hal seperti itu. Nah, apakah ini sebuah peningkatan? Ya, kalau menurut saya sebuah peningkatan ketika ditinjau dari segi main gamenya. Dan di sini juga saya men-screenshot FPS ketika saya main Mobile Legend. Dan lebih bagus ketika saya main Mobile Legend ini. Dan semakin bagus ketika saya bermain Mobile Legend ini di Realme 6. FPS-nya lebih stabil, hanya saja belum ada fitur ultra ya, grafik yang ultra belum ada. Baru grafik yang HD aja. Tapi HD juga udah bagus. Nah, 90 fps kemudian turun ke 87 fps. Bahkan bisa turun juga ke 60 fps, 57 fps, tapi tidak terlalu tidak terlalu down lah si frame rate-nya seperti di B49 yang kemarin. Kemudian di sini ya teman-teman, kita lihat fitur yang dibawa kemarin itu katanya di B53 ini ya. Nah, di sini di B53 ini di pembaruan Android Security Patch-nya Desember 2020, kita cek aja ya teman-teman. Kita masuk saja ke pengaturan, kemudian ke tentang telepon. Setelah itu masuk ke versi Android dan ternyata udah tingkat patch keamanan Androidnya udah bulan Desember, 5 Desember 2020. Kemudian di pengaturan nih menambahkan fitur short press pada tombol power untuk mematikan flashlight. Kemarin saya sudah coba fitur ini. Jadi ketika misalnya nih teman-teman mengaktifkan si mode senternya atau senternya diaktifkan, kemudian dalam keadaan mati si senternya bisa kita padamkan ya, atau kita off-kan dengan cara menekan si tombol powernya. Fitur ini sudah biasa ada di smartphone sekarang dan menurut saya ini tidak terlalu spesial di update yang sekarang. Kemudian di bagian kamera memperbaiki kemungkinan kesalahan tampilan saat memutar video. Nah, ternyata di kamera ini belum ada fitur cyberpunk teman-teman. Kemarin ada dari kalian yang
nanyain apakah ada fitur Cyberpunk atau enggak. Belum ada nih teman-teman, belum ada Cyberpunk di sini. Ini lagi di kosan temen ya. Nah, belum ada fitur Cyberpunk. Potret juga nggak ada fitur Cyberpunk. Cuma ada filter-filter kayak gitu. Jadi belum ada fitur Cyberpunk seperti di Realme seri 7-nya ya, Realme 7i 7 ataupun 7 Pro-nya. Belum ada fitur tersebut. Oke. Hanya itu ya yang bisa kita review sekarang. Dan masalah-masalah yang kalian tanyakan perihal perekam layar tidak jalan atau restart sendiri, ya saya sendiri ini sedang rekam layar dan tidak merestart sendiri. Kemudian ada yang bilang si tingkat pengecasannya itu berkurang. Ya saya tadi sudah sebutkan tidak ada penurunan performa dalam pengecasannya, dan ketika ditinjau dari ketahanan baterainya lebih bagus daripada B49. Ya semoga saja di update-update yang selanjutnya ada fitur baru dan menarik yang diberikan kepada Realme 6 ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Terima kasih juga yang sudah mensupport channel ini. Ya, saya ucapkan terima kasih atas 500 subscriber saya. Udah setengah ribu subscriber nih. Nanti kalau udah 1000 subscriber, insya Allah saya akan mengadakan giveaway dan mudah-mudahan giveaway tersebut bermanfaat bagi pemenang. Di like saja kalau kalian suka, di dislike saja kalau kalian tidak suka, dan subscribe channel ini agar saya bersemangat dalam membuat kontennya. Adapun ketika saya merekomendasikan apakah diupdate atau tidak, kalau dari diri saya pribadi ya mending update, karena Android Security Patch-nya sudah berubah ke bulan Desember. Kemudian ada perbaikan di bug-nya. Pokoknya kalau kalian ingin update ya silahkan update, kalau tidak mau diupdate ya tidak apa-apa. Kalau kalian masih ragu atau takut dengan resiko dari bug di B53 ini, kalau dari diri saya pribadi merekomendasikan untuk diupdate saja ya, tidak apa-apa teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.